adalah video pertama gue. Jujur guys, kalau memang kedepannya nanti ada salah-salah atau kurang sempurna gitu, gue sorry, minta maaf banget sama kalian, sorry banget. Oke, tahap pertama gue buka es teler. Dari gue beli buah, dari gue nyari jelly cincau yang kurang lebih, ya Allah capek banget. Pokoknya panjang banget ceritanya. Kira-kira gimana ceritanya? Tungguin langsung sikat. Oh iya, FYI, sebelum kita beli buah-buahan dan yang lainnya, ini adalah hari keempat gue jualan es teler. Hari pertama itu yang laku itu cuma 6 porsi guys, dan hari kedua itu yang laku cuma 5 porsi, dan yang hari ketiga kayaknya kurang lebih lakunya cuma 2 porsi doang deh. Kalau nggak salah kemarin itu gara-gara hujan deras guys. Ya walaupun 2 porsi tapi nggak apa-apa lah guys. Dan gue pas gue pengen ke pasar, gue sempet ngitung kok dari modal awal 300 ribuan sampai habis bahannya kok cuma dapat 210 ribu sih. Berangkat, oke, sikat, kita langsung berangkat. Jujur ya teman-teman, awal-awal gue jualan itu gue sempet curiga, kayaknya gue kemahalan di creamer kental yang untuk es teler itu deh. Dan pas gue analisa ternyata bener banget guys. Ternyata kuah kentalnya itu mahal banget. Kalau dihitung-hitung kayaknya satu cupnya itu bisa sampai 5 ribu atau 6 ribu deh. Pas gue nanya harga buah naga. Buah naga berapa aja? Waduh, di sini gue langsung mikir kok mahal banget ya. Tapi kalau gue nggak beli, masa es teler nggak ada buah naga sih? Nah, coba bang. Ada, jadi sekarang gue cuma bisa berharap dapat nangka yang murah biar modalnya nggak kegedean. Tapi pas gue keliling-keliling pasar, gue belum dapat buah nangka yang masak tapi murah. Kalau buah nangka yang mentah mah banyak banget orang jualan. Dan setelah beberapa menit gue keliling sekalian nanya harga buah nangka. 10.000 dapat berapa? 10.000 saya ini kah? Jujur awal-awal gue lihat buah nangkanya tadi, gue sempet curiga. Kalau yang ditawarin bodenya tadi, nangkanya masih mentah. Ini masak lah. Masak deh. Pas tadi gue mau bayar, tiba-tiba niat jahat gue muncul. 15.2 ya kon lah. Untung budenya mau, gue tawar dari harga 25 ke harga 20. Kalau dia nggak mau, gue nggak tahu lagi sih mau jualan es teler sampai harga berapa. Nah setelah gue beli nangka, lanjut gue nyari bahan buat creamy yang gue bilang kemahalan tadi. Dan di sini sambil gue jalan ke arah tokonya, gue bingung kok bisa kemahalan ya. Atau jangan-jangan gue hanya yang kebanyakan ngambilinnya. Tapi kalau kurang, takutnya nanti malah gak enak es teler gue. Nah pas gue mau cari susu, gue sempat baca komen di TikTok gue kemarin yang kata kalian, kalau SKM untuk es teler lebih enaknya pakai merek 3 sapi aja bang. Pakainya Frisian Flag. Nah sekarang gue nyobain nih. Saran dari kalian, katanya pakai susu 3 sapi bang. Oke, langsung nih gue press. Dan sebelum gue bayar, gue inget kalau jelly-jelly yang udah nggak ada lagi sisa stok di rumah. Nah biasanya jelly yang gue pakai untuk es teler cuma 3 macam doang. Dari jelly melon, jelly kelapa yang katanya ditambahin santan karat. Gue dapat jelly kelapa biar rasanya kayak kelapa-kelapa banget, katanya sih begitu. Pas gue nyari jelly cincau, kok nggak ada ya. Gue cari bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang, siapa tahu kayak ketersembunyi gitu kan. Pas gue tanya penjualnya, jelly cincaunya habis deh. Aduh, jelly cincau nggak ada lagi, jadi gue harus nyari ke tempat lain deh sekalian beli gula. Waduh, gue nyari di mana lagi? Ya kan nggak mungkin gitu es teler tanpa jelly cincau. Kalau Mutiara kan gampang, gue langsung dapat bungkus kecil yang harga 3.000. Tapi jujur gue nggak tahu juga sih ini bakal cukup apa enggak. Dan sekarang tinggal jelly cincau doang nih. Ada juga guys, nutri jelly cincau di mana ya? Susah amat ya nyari jelly cincau doang. Tapi ada nutri jelly cincau ada. Nah kan enak kalau sudah ada jelly cincau. Jadi gue hari ini bisa masak semuanya biar cepet kelar. Apalagi yang kurang? Aduh, bingung gue kira-kira apa lagi yang kurang, karena takutnya kalau waktu gue udah sampai ke rumah, baru inget gitu yang kurang tuh yang apa gitu. Yang mana? Kan bang. Sekarang gue sudah belikan mutiara, jelly-jellyan gitu kan, terus creamer buat yang kuah kental itu kan guys. Nah, kira-kira modalnya itu semuanya ya, termasuk udah buah naga semuanya lah ya, nangka. Itu kurang lebih 105.000 sampai 110.000. Nah sekarang gue pengen masakin nih. Dan sebelum gue masak semua bahannya, gue kayak ngebongkar barang-barang yang gue beli gitu kan. Dari jelly-jellyan, gula, creamer, susu, pokoknya semuanya itu gue cek buat ngepastiin gak ada yang kurang lagi. Nah tiba-tiba susu evaporasi gue hilang. Gitu, bisa gue beli susu enak. Gue pengennya kan susu evaporasi gitu kan, susu evaporasi sama susu 3 sapi kaleng. Malah keambil susu enak, kok bisa gitu. Jadi sekarang gue beli lagi susu evaporasi. Aduh, ya Allah, bolak-balik. Sekarang udah jam berapa? Panas lagi nih, panas banget. Astagfirullah, yaudah nggak apa-apa. Bismillah. Yes. Asli gue heran banget kok malah ketukar ya. Bukannya tadi gue ngambilnya susu evaporasi ya. Jadi di sini gue kepikiran kira-kira boleh nggak ya gue ngetukar dari susu enak ke susu evaporasi. Semoga aja deh bisa. Sampai. Siapa tahu boleh lah. Bismillah. Kita coba aja ya. Kak, kalau buruk kah? Salah tadi susu enak sekalinya, padahal enak susu evaporasi. Aduh, gue malu banget asli. Cepet. Alhamdulillah bisa guys. Gue bukannya apa-apa, tapi muka mbak-mbak yang jaganya itu langsung kayak beda pas gue mau tukar sama susu evaporasi. Kita langsung berangkat aja. Takutnya gak keburu guys. Gak keburu kita masaknya. Kan masak nutrijel belum, masak mutiara belum.
terus masak semuanya, bikin creamernya belum kuah kentalnya. Lah suwe. Guys ya, oke, guys. Jujur ya teman-teman, di sini gue takut kalau pas gue mau buka es telernya malah gak sempet gara-gara sudah jam 5. Langsung masak. Udah jam berapa sekarang nih? Aduh. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah lengkap semuanya. Nah sekarang gue bakalan masak Nutrijel dulu, baru gue bikin kuah kentalnya. Sambil masak Nutrijel gue bikin kuah kentalnya. Pertama gue bikin ngambil panci dulu. Oke. Panci dulu. Gara-gara buru-buru kayak gini nih. Oh kan? Malah kesini lagi, sini nih. Banyak banget panci nyokap gue, dari yang kecil, yang gede, yang bocor. Ada bocor. Tuh, lihat tuh. Tapi nggak di bawah sih. Karena gue mau masak sekalian langsung banyak. Jadi dari tadi gue nyari panci nyokap gue belum ketemu juga. Sekarang udah 3. Udah 3 dapat pancinya. Sekarang sisa 2. Karena kompornya kan ada 1, 2, jadi 4. Nah, jadi biar cepet gue langsung aja masak 4-4-nya. Nggak ada di sini, nggak ada. Panci mana panci? Niatnya nyari panci buat masak jeli malah dapat panci kayak gini. Terus pakai panci ini sih? Kurang kalau guys. Oh yaudah, ini kita pakai panci ini buat masak mutiara gimana? Tapi jangan-jangan malah apa sih namanya berbusa-busa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau nggak coba nggak tahu. Nah mutiara kita masak di sini karena kan kecil kan. Nah kalau Nutrijel kan dari sini nih kalau nggak salah ya. Yaudah kita langsung masak. Sikat. Oke, sebelum mulai kita ganti baju dulu. Oke. Nah, oke, langsung aja. Jujur ya teman-teman, ini adalah momen pertama kali gua masak jelly seumur hidup. Jadi karena gua nggak tahu cara masaknya, gua langsung baca tutor di belakang bungkusnya. Semuanya udah siap, jelly kelapa udah ada, jelly melon udah ada, jelly cincau udah ada. Nah, ini panci-pancinya gua udah siapin. Nah, sekarang gua pengen ngambil takaran gelasnya. Tiba-tiba nyokap gue bilang, ngapain pakai gelas takar milih-milihan, ribet, kelamaan. Ini masukin aja ini, setiap satu bungkus Nutrijel itu sama dengan 2 gelas ini. Karena 2 gelas ini kurang lebih 50 ml. Nah sekarang gue cobain ya, semoga dia berhasil dah. Kita taruh dulu, gimana ya? Gue nggak ada mic kalau kan guys ya, gue nggak ada mic. Ini video pertama gue nggak tahu ini bakalan bagus apa enggak. Semoga ngajak kalian suka ya guys ya. Enjoy to my video, oke? Nah pertama-tama gue masukin 2 bungkus jelly cincau. Bismillah. Dan FYI ada yang bilang, bang masukin Nutrijel ini pas sudah ada airnya. Dan juga ada yang bilang sebelum dimasukin air. Jadi bingung gua. Nah ini cirat andalan kayaknya udah puluhan tahun. Terus jangan lupa tambahin air 2 gelas ini, kata nyokap gua, setiap 1 bungkus Nutrijel. Karena aku masaknya 2 bungkus, jadi aku masukin air 4 gelas ini. Pas gua mau nyalain kompor, tiba-tiba gua baru ingat. Nyalain. Oh iya, gula. Gula, kurang gula. Aduh, bentar. Gulanya itu kalau nggak salah 1 bungkus Nutrijel itu setengah ini guys, kalau nggak salah ya. Ketahuan nyokap gua, tapi coba aja lah, semoga aja manis. Mana gula gua nih yang gua udah beli nih gulanya. Taruh ya kurang lebih 1 bubu. Gila banyak banget. Jujur sebenarnya gua kayak takut sama anak gitu lihat gula sebanyak ini. Pikiran gua langsung kemana-mana. Diabetes. Kayak aduh jangan dah, nauzubillah. Ini jelly melon tuh kayak ada ininya guys ya, lihat nih. Ini biar perisanya lebih enak gitu. Sekian dulu. Ini restoper emak gue nggak tahu, semoga aja lah. Nggak apa-apa di atas api. Ih sulit banget. Nah, dah. Nah, udah selesai jelly kelapanya. Kenapa gue pakai santan kara? Karena guys ya gue dengar santan itu nggak bisa terlalu tahan lama. Nggak mungkin gitu kan. Gue bikin jelly kelapa setiap hari terus bikin kelapa mulu gara-gara santannya basah kan nggak mungkin gitu. Aduh, jadi udahlah gue pakai santan kara aja, tapi enak guys. Ini nih yang gue malas banget nunggu Nutrijelnya masak. Apalagi Nutrijel ini kan nggak bisa ditinggal sama sekali. Dikit lagi, blueberry guys. Astagfirullah, untung kelihatan. Tuh kan lengah sedikit langsung blueberry guys. Jadi gue sambil masak mutiara aja dah. Mutiaranya mana ya guys? Gue kehilangan. Nggak ada gitu mutiaranya. Mutiara yang gue beli kemarin itu nggak ada. Mana ya? Ya Allah, masih hilang sih. Masa harus beli lagi? Allahu Akbar. Nggak ada. Dan karena gue udah capek banget nyari, gue langsung nanya ke nyokap gue. Ternyata malah disembunyi di dalam wadah. Ya elah. Nah ya aja. Contoh alhamdulillah dikira dari gue bakalan beli lagi. Yaudah kita masak dulu mutiaranya. Let's go. Nah. Few moments later. Belebuk-belebuk gitu. Tuh. Lihat no. Itu kan biasanya kalau masak itu kan apa gitu berubah bentuknya gitu. Ini kayak nggak ada. Gelebek-gelebek. Asli lama banget sih ya. Ternyata masak mutiara itu lebih baik gue beli 3.000 tuh udah banyak banget guys kalau di pasar. Jujur guys, gue gak pernah masak mutiara. Kata nyokap gue sih tinggal direbus doang. Oke ya. Lama banget masaknya, jadi tenaga itu kayak
ngerjain yang lain gitu maksud gue. Udahlah, jadi gue abisin aja, nanti gue kedepannya gue beli aja deh guys. Aduh guys, capek, lama banget. Oh, kapan masak nih guys, lihat. Kayak gini aja dari tadi. Capek gue matiin aja dong. Gue matiin aja, biarin, siapa tahu kan dia ngembang sendiri. Nah sekarang gue pengen motongin buah-buahan kayak buah naga, buah nangka, dan buah pepaya. Pokoknya kita lihat aja. Dan pas gue potong daging buah naganya, gue udah curiga. Kok kayak kecil gitu guys? Buah naganya itu kayak dikit banget guys. Lebih tebal kulitnya daripada dagingnya. Coba lihat no, kulitnya tebal, dagingnya dikit. Ya Allah. Jujur guys, sambil gue motong buah naga ini, gue sambil mikir, aduh ini modalnya berapa ya? Sumpah ini di luar ekspektasi gue banget. Apalagi setelah dipotong-potong buah naganya cuma dapat segini doang. Ini gimana cara jualnya? Gue jual berapa? Buah naga 12.000 dapatnya segini. Bayangin ya guys, kenapa gue kayak kecewa banget sama ini gara-gara daerahnya Kalimantan memang mahal-mahal atau gimana, emang penjualnya mahalan atau gimana, gue nggak tahu. Nih lihat nih, bayangin ya kalau orang beli satu, anggap aja buah naganya gue taruhnya segini nih, lihat ya, anggap aja gue buah naganya ini taruhnya segini nih, satu orang misalnya segini, segini ya, segini nih, ini dikit banget udah. Bayangin dapatnya berapa porsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue beli 12.000, jadi otomatis kan modalnya itu sampai 2.000. Ya Allah, gue jualnya 15.000, buah naga aja sampai 2.000. Belum lagi komponen yang lain. Capek gue. Tapi yaudahlah, kita langsung aja guys. Sekarang gue udah selesai motongin buah-buahan yang kayak buah naga, buah pepaya. Nah sekarang tinggal gue motongin jili-jilinya, bukan motongin tapi kayak diserut-serut gitu guys kan. Jadi kayak diserut-serut gitu. Jadi jili-jilinya kita potong-potong jadiin kotak kayak gitu. Nah tapi kalau jeli kelapa, khusus jeli kelapa kita potongin kayak serut-serut gitu. Gue pengen nyari serutannya. Nah yang gue bingung nih di dapur nyokap gue. Setiap gue nyari barang-barang itu kayak nggak kelihatan gitu. Tapi gue nggak tahu juga apakah serutannya ada atau udah dibuang nyokap gue. Nah semoga aja gue cepet dapat serutannya itu. Lihat nih, gue lama banget lihat. Tuh, nggak ada, di sini nggak ada. Wih ada guys. Dapat langsung. Biasanya gue nggak dapat guys. Kalau kalian nanya bang kok nggak pakai kelapa asli aja sih? Kalau kelapa asli kan kayak kemahalan kan ya guys ya, kemahalan banget kalau pakai kelapa asli. Gue bayangin tuh, ini buah naga aja udah 12.000 dapatnya segitu doang. Masa gue pakai kelapa lagi sih? Jadi aduh, udahlah gue pakai bikin kelapa KW-nya aja ya, pakai santan kara sama jeli kelapa. Nah, oke sekarang langsung. Udah, bismillah. Puasa. Bismillah, guys. Jujur ya teman-teman, kalau ini adalah momen pertama kali gue bikin air gula. Jadi gue langsung ngetik di TikTok cara bikin air gula yang katanya perbandingan 1 kilo gula sama dengan 1 liter air. Udah, gue matiin, diemin, terus gimana guys? Udah lah, nggak tahu. Lanjut gue cari alat-alat buat bikin kuah creamy. Ada nggak ya? Rak piring. Oh ini. Nah, oh iya kita cuci dulu. Takut berdebu. Cuci dulu. Nah, udah lengkap semuanya, baru kita sikat gas. Nah, pertama-tama kalau gue bikin creamer itu gue masukin dulu langsung yang creamer setengah kilo ini, setengah kilo guys. Gue masukin langsung di tempat ini. Nah, habis masukin creamer, gue langsung masukin susu evaporasi sama keju parut. Jadi biar kuahnya itu kayak creamy enak gitu. Kalau nggak pakai keju parut, kurang creamy kuahnya. Kita colokin. Set. Bismillah. Kita mulai guys. Oke. Ya. Pencet. Malah itu yang jatuh, gue malah pencet ini nih. Biasanya aduh udahlah. Ini pencet nih. Nah, udah. Bismillah kita mulai. Satu dulu. Jangan buru-buru. Kurang air ini. Kurang air guys. Evaporasi tambahin. Kurang air. Malah bubuk kemana-mana. Kita terusin lagi. Set, sampai 5. Di sini gue sambil mikir, aduh ini creamernya masih kemahalan gak ya? Nanti bukannya jualan malah sedekah Ramadan ntar. Semoga aja deh ada untungnya. Ya Allah, semoga enak ini mah. Semoga enak. Gue gak tahu guys, ini bak enak apa enggak, tapi gue mau coba. Semoga enak. Allah, enak. Jadi karena gue gak pernah nyobain ester ini, gue harus tunggu azan maghrib dulu buat nyobain. Karena gue gak tahu gitu rasanya. Kan
nggak mungkin gitu gue jualan hari ini gitu, sore ini misalkan. Rasanya malah hambar atau kemas manisan atau gimana. Aduh, jangan alhamdulillah. Jadi gue nungguin azan maghrib biar bisa nyobain. Oke, langsung. Aduh, ya alhamdulillah akhirnya udah buka puasa juga dan gue bisa ngerasain es teler gue kira-kira enak gak ya. Nah, sekarang gue udah selesai. Gue mau ngambilin semua bahan-bahannya dari jelly cincau, jelly melon, jelly apa sih namanya? Jelly kelapa, terus mutiara, creamernya. Itulah pokoknya, dan gue bakal ngambilin dulu. Semoga ada lah. Wah, ini nih. Nah, di sini. Dan pas gua ngambil jelly-jelian, gue sedikit heran kok jelly melon yang aku bikin warnanya nggak pekat ya. Biasanya gue lihat punya orang itu jelly melonnya hijau banget. Sama, gue lupa ngeluarin buah naganya dari freezer. Iya, buah naga guys. Buah naga gue kemana ya? Aduh, malah jadi kayak gini. Tuh, lihat. Aduh, ini gimana cara ngambilnya ya? Semoga aja deh nggak hancur buah naganya pas dicongkel nanti. Berapa yang ngambil tutupnya? Udah, ambil semuanya nih. Lihat. Ih, silau gara-gara flash. Kunci kah? Mana dikunci? Jual. Biasanya gue pakai jelly cincau nih dulu nih. Nah, jelly melon. Oke. Jelly kelapa. Terus biar merah-merah gitu, jadi kita kasih buah naga guys. Nah, buah naga jadi warnanya tuh cakep gitu. Airnya tuh kayak cakep gitu. Nah, udah semuanya ya. Dan pas gue mau ngeracik es teler, gue masih bingung. Ini bahan yang mana dulu ya yang dimasukin? Creamernya kah, susunya kah, es batunya kah? Bahkan gue juga nggak tahu takaran air gulanya seberapa banyak. Ternyata jadinya malah kayak gini. Wow, kira-kira enak ya? Kita puncak. Oh iya, ambil sendok dulu. Aduk dulu. Weh. Blueber. Enak guys. Coba, enak. Kira-kira laku berapa ya sore hari? Oke, kita langsung aja besok sikat. Nah, kalau kalian tahu setiap aku mau jualan pasti kayak orang pindahan rumah. Karena kan jualan es teler aku ini masih belum ada outletnya. Jadi mau gak mau aku harus angkat meja, buka tenda, bawain semua jeli-jelian. Dan kalau udah semuanya sisa adu nasib deh. Aduh. Ada yang beli gak ya? Cuacanya tuh kayak mendung banget guys, tuh lihat tuh. Pas gue santai-santai, gue baru inget kalau banner es teler yang belum gue taruh. Ya Allah, pantesan belum ada yang beli. Biasanya tuh di sini doang guys bannernya. Biasanya di sini doang loh, bannernya di sini doang loh. Tapi kok nggak ada ya? Tar. Gak ada juga. Oh iya ini. Nah, oh iya gue lupa. Nah, semua air boten tau. Kita bawa dulu. Gara-gara gak ada yang beli, gue malah kepikiran kayak gini. Es teler. Gak ada. Udah malu-maluin guys. Udah gue taruh aja deh bannernya. Nah, pas sudah lumayan lama, kok awannya makin mendung. Ya otomatis gue kan kayak takut gitu kan. Ditambah lagi tenda yang gue pakai udah nggak normal lagi, jadi takut terbang. Udah patah. Tuh, patah. Jadi ini aja miring loh. Astagfirullahaladzim, ini gimana ya? Tuh, hujan guys. Lihat. Nah, gua zoom, kelihatan nggak? Titik-titikan tuh. Dan pas gua mau tutup gara-gara hujan, tiba-tiba ada yang beli. Ada yang beli di satu, tapi gara-gara... Aduh. Dia pengen beli dua, tapi gara-gara hujan, jadi cuma satu doang. Gimana? Jujur di sini gue jadi bingung pengen tutup apa enggak. Kalau tutup, tapi sayang baru juga buka. Kalau diterusin, takut kayak gini. Apa? Jatuh lagi. Hujan. Gue bukannya apa-apa guys, tapi gue takutnya tenda ini terbang. Karena guys, kemarin itu waktu gue masih ngeritis bakso di pinggir jalan kayak gini, itu pernah guys, jujur ya, tenda ini terbang sampai ke tengah jalan itu loh. Sampai ke tengah jalan itu terbang guys. Wah, untung gak ada orang asli. Jadi gue kayak ada terus trauma gimana gitu. Aduh.
One eternity later. Terbang guys, sumpah terbang dong. Jadi gue tadi lagi membawa ini kan, gue lagi membawa ini ke tempatnya aman lah biar nggak kehujanan. Malah itu yang terbang. Aman. Jadi, gue nggak expect banget, gue nggak expect banget bakalan jadi kayak gini. Tapi tetap semangat guys. Oke, buat kalian terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe, like dan komen kalau kalian ada masukan tulis aja di komen. Thank you banget, ini adalah video pertama gue. Thank you guys, makasih udah nonton, dadah guys.